Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas sebuah komik yang ini baru aja ya, dan lumayan hype ya di kalangan para pecinta komik Indonesia. Jadi komik apa yang akan gue review hari ini? Jadi yang akan gue review hari ini adalah komik Sorry. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah komik dari Acacia, The Count of Monte Cristo. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah komik. Jadi ini tuh dari rilisan Acacia, dan ini judulnya adalah The Count of Monte Cristo. Dan untuk ratingnya sendiri teman-teman bisa lihat di sudut ini adalah dewasa ya. Dan di belakangnya ini ada sedikit sinopsis ya, cerita singkat dari isi komik ini. Buat teman-teman yang pengen baca bagian belakangnya ini, gue pause sebentar. Oke teman-teman, jadi inilah dia komiknya, dan untuk di bagian covernya gua suka banget ya, karena artnya itu menurut gua cukup rame, meriah ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk di bagian ininya bener-bener kelihatan mewah sekali dari bagian covernya. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, ternyata waktu gua searching, The Count of Monte Cristo ini adalah komik yang diangkat dari novelnya sendiri teman-teman. Dan jujur aja gua belum baca novelnya, jadi mohon maaf gua nggak bisa ngebandingin novel sama versi komiknya ini bakal seperti apa gitu. Jadi murni gue akan ngebahas aja soal komik ini teman-teman. Dan covernya ini juga gue cukup suka ya, karena dia finishingnya dope. Dan di bagian tulisannya ini dia ada UV spot kayak gitu. Jadi dia tulisannya itu kayak mengkilat-mengkilat. Dan di bagian belakangnya untuk di bagian sininya juga dia pakai UV spot ya, kalau gue nggak salah ya nama jenisnya. Kalau seandainya teman-teman pegang di bagian tulisannya ini, dia berasa gitu ya teman-teman ya. Beda sama yang luarannya kayak gitu. Nah dan si Acacia ini baik sekali ya. Biar komiknya ini waktu dijejerin di rak buku teman-teman dia nggak kedinginan, jadi si Acacia ini dia ngasih jaket buku seperti ini teman-teman. Nah jadi awalnya gua ngira ini tuh cover, ternyata ini adalah jaket buku teman-teman. Dan uniknya lagi untuk di bagian kuping buku atau lidah buku atau apalah kalian nyebutnya itu ya, di bagian sininya itu ada UV spot gambar lilin dan ada siluet dari si Monte Cristo nya seperti ini. Nah jadi ini adalah cover dalamnya, dan ini sangat elegan banget cover dalamnya. Jadi bagiannya itu cuma diwarnain hitam polos seperti ini, dan ada UV spot gambar lilin dan siluetnya si Monte Cristo. Ini bener-bener elegan dan cakep banget teman-teman. Nah untuk di bagian depannya juga gua suka banget, karena di bagian depannya itu ada ilustrasi warna seperti ini, dan ilustrasi warnanya ini menggunakan kertas art paper. Cuma di bagian belakangnya kosong ya, di bagian depannya aja ada gambar landscape seperti ini, dan tebalnya ini cukup tebal ya. Kalau seandainya kita lihat di sini, nah gua kurang sukanya kalau komik-komik lokal itu dia kalau mau lihat halaman itu agak susah ya, karena halamannya itu nggak ada teman-teman. Jadi di setiap halaman itu nggak ada, jadi gue kurang tahu sih halamannya berapa, tapi ini cukup tebal ya. Nah komik ini tuh dia cuma one shoot ya, jadi dia tuh langsung habis gitu teman-teman. Dan untuk ceritanya gue jujur aja ya, sebenarnya ceritanya keren, cuma karena mungkin di novelnya gue nggak baca juga ya, mungkin di novelnya itu ceritanya lebih detail, tapi dari pengalaman gue membaca komik ini tuh kayak ceritanya tuh kayak ada yang kurang kayak gitu teman.
teman-teman. Jadi ada kayak plot hole, tiba-tiba gini gitu tanpa dijelasin secara detail. Mungkin karena ini juga dibikin one shot ya. Sebenarnya ada yang perlu diperpanjang itu ceritanya di bagian-bagian tertentu ya. Cuma mungkin karena pertimbangannya dia bikin komik one shot jadi dipadetin kayak gitu. Tapi untungnya walaupun ceritanya dipadetin, ini menurut gua masih oke ya. Ceritanya masih enak diikutin. Artnya sendiri ini bener-bener bagus banget teman-teman. Walaupun di beberapa bagian depan itu ada yang kayak gambarnya gua kurang suka ya. Kayak waktu di jeruji besi, gambar jerujinya itu nyampur sama mukanya si Edmond Montes ya. Edmond Dantes maksudnya. Nah, itu tuh gua kurang suka ya. Tapi secara keseluruhan gambar ini menurut gua sangat bagus ya, enak banget buat teman-teman ikutin. Gambarnya itu indah banget teman-teman. Kertasnya sendiri juga udah pakai book paper ya, jadi ini membuat kesan si buku ini jadi lebih premium ya. Dan tebalnya ini juga pas, mantep gitu, dan enak juga dipegang karena nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Jadi kalau seandainya teman-teman baca dengan satu tangan seperti ini posisinya, enak-enak aja. Dan kalau posisinya dibaca dengan duduk kayak gini juga masih enak teman-teman. Cuma kekurangannya satu lagi menurut gua, yang gua kurang suka di komik ini adalah dia ini kan ceritanya serius ya, serius, kelam gitu kan. Ceritanya tuh tentang pembalasan dendam ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Dan ini gua nggak bakal spoiler ya. Setiap gua nge-review komik gua nggak bakal spoiler. Jadi gua cuma jelasin inti cerita utamanya aja. Karena menurut gua kalau kita spoiler cerita itu menurut gua adalah kriminal. Nah, yang paling gua agak suka di sini adalah itu ceritanya tentang balas dendam ya. Menurut gua ceritanya tuh lebih agak serius gitu. Tapi di beberapa bagian itu kan ceritanya serius tuh. Tiba-tiba aja ada beberapa ekspresi karakter utama yang dibikin kayak konyol kayak gitu teman-teman. Ya gue kurang suka aja. Pertama itu kita dibikin serius gitu kan, udah dibikin tensi serius, tiba-tiba itu muncul gambar-gambar yang ekspresinya tuh konyol khas komik-komik Jepang gitu lah. Gue sebenarnya jujur aja gue kurang suka sebenarnya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini harganya berapa, ini kalau di sini ditulis harganya 69.000 ya aslinya, tapi waktu itu gue beli di dojo buku seperti biasa ya di langganan gue. Kalau gue nggak salah harganya tuh cuma 50-an apa 40-an gitu lah. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja cek di link yang gue tulis di bagian deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan